Pernah tidak kamu merasa terjebak? Berangkat gelap, pulang gelap, tenaga habis diperas pekerjaan, tapi isi dompet begitu-begitu saja. Kamu tahu dunia sedang berubah. Kamu tahu kamu butuh keahlian baru agar gaji kamu bisa naik, atau supaya kamu punya sampingan yang tidak menguras otot. Tapi masalahnya satu, waktu. Saya sudah capek kerja seharian, boro-boro mau belajar, buat tidur saja kurang. Kalau kalimat itu sering muncul di kepala kamu, saya ingin katakan satu hal yang pahit. Kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk belajar hari ini, kamu sedang menghukum diri kamu sendiri untuk bekerja capek selamanya. Di video ini, saya akan bongkar strategi hukum 1 jam. Cara cerdas mencuri waktu di tengah kesibukan agar kamu punya keahlian mahal tanpa harus mengorbankan pekerjaan utama kamu. Banyak dari kita terjebak dalam sebuah kebohongan besar. Kita sering berkata pada diri sendiri, nanti kalau sudah ada waktu luang, saya mau belajar keahlian baru. Tapi jujurlah, kapan terakhir kali kamu benar-benar punya waktu luang yang berkualitas? Faktanya, bagi kita yang bekerja keras, waktu luang itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah waktu sisa. Sisa tenaga setelah dihajar target, sisa kesabaran setelah menghadapi pelanggan, dan sisa kewarasan di penghujung hari. Masalahnya, waktu sisa ini seringkali kita buang untuk hiburan instan. Kita merasa berhak untuk scrolling video lucu berjam-jam karena merasa sudah bekerja capek seharian. Kita menganggap itu adalah istirahat, padahal itu hanyalah cara kita melarikan diri dari kenyataan bahwa hidup kita jalan di tempat. Sadarilah keahlian baru, entah itu belajar teknik perbaikan mesin yang lebih canggih, memahami manajemen keuangan, atau menguasai alat digital, tidak akan pernah masuk ke kepala kamu jika kamu hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu mitos. Keahlian baru tidak dicari saat luang, tapi dipaksakan masuk di sela-sela kesibukan. Kamu harus mulai memandang waktu bukan sebagai musuh yang menghambatmu, tapi sebagai aset yang harus kamu rampas kembali dari gangguan-gangguan tidak penting. Karena jika tidak sekarang, kapan lagi kamu akan berhenti menjadi buruh tenaga dan mulai menjadi ahli yang dibayar mahal? Jika selama ini kamu merasa tidak punya waktu karena habis untuk bekerja, maka solusinya bukan berhenti bekerja, tapi mulai mencuri waktu dari sisa-sisa harimu. Kita tidak butuh waktu seharian untuk berubah, kita hanya butuh strategi yang saya sebut sebagai hukum 1 jam. Jangan bayangkan 1 jam ini sebagai beban tambahan yang berat. Bayangkan ini sebagai investasi rahasia yang tidak diketahui siapapun, kecuali dirimu dan masa depanmu. Kamu bisa membaginya menjadi 2 sesi yang sangat ringan, 30 menit setelah subuh atau 30 menit sebelum tidur. Kenapa waktu ini sangat krusial? Karena di saat orang lain masih terlelap atau sudah menyerah pada rasa lelah, kamu sedang membangun benteng keahlianmu sendiri. Coba kita mulai dengan 30 menit pertama. Di sini terdapat fase konsumsi. Di sini kamu jangan hanya menonton tanpa arah. Fokus pada satu topik. Jika kamu ingin belajar servis AC, tonton video tentang skema kelistrikannya. Jika kamu belajar manajemen toko, pelajari cara menghitung modal dan untung. Masukkan teorinya saat otakmu masih segar, atau sesaat sebelum kamu menutup mata agar terbawa ke alam bawah sadar. Sekarang, lanjutannya, 30 menit kedua, adanya fase eksekusi. Keahlian tidak lahir dari mata, tapi dari tangan. Gunakan waktu sisa ini untuk mempraktekkan hal-hal kecil. Coba bongkar alat yang rusak di rumah, atau coba aplikasikan rumus hitungan yang baru kamu pelajari di kertas. Mungkin kamu bertanya, apa gunanya cuma 1 jam? Ingat, 1 jam sehari memang terlihat sepele di mata orang malas. Tapi secara matematis, dalam setahun kamu sudah menghabiskan 365 jam untuk mengasah otak. Itu setara dengan waktu yang dihabiskan seorang mahasiswa dalam 2 semester penuh untuk mata kuliah keahlian. Selisih antara kamu yang sekarang dengan kamu yang sukses di masa depan hanyalah soal apa yang kamu lakukan di 1 jam curian ini. Apakah 1 jam ini akan kamu berikan kepada algoritma media sosial, atau kamu jadikan tiket untuk keluar dari pekerjaan yang melelahkan ini? Namun saya tahu realitanya tidak selalu ideal. Kadang setelah melakukan hukum 1 jam itu pun, kamu merasa progresmu masih lambat karena materi yang harus dipelajari sangat banyak. Disinilah kamu harus menggunakan strategi ketiga, memanfaatkan waktu mati. Waktu mati adalah saat-saat di mana tubuhmu bekerja, tapi otakmu menganggur. Saat kamu terjebak macet di atas motor, saat kamu menunggu antrean pesanan, atau saat kamu sedang membersihkan peralatan kerja. Jangan biarkan telinga kamu hanya mendengar bising klakson atau lagu-lagu galau yang tidak mengubah nasibmu. Ubah ponselmu menjadi guru pribadi. Gunakan metode passive learning atau belajar pasif melalui telinga.
Caranya, dengarkan podcast atau audio edukasi. Cari pembahasan yang relevan dengan keahlian yang sedang kamu incar. Jika kamu belajar bisnis, dengarkan pengalaman orang membangun usaha dari nol. Jika kamu belajar teknis, dengarkan penjelasan tentang cara kerja sebuah sistem. Kemudian, ubah video menjadi suara. Kamu tidak harus selalu menatap layar YouTube. Cukup dengarkan narasinya saat kamu sedang bergerak. Biarkan istilah-istilah sulit itu masuk dan menjadi akrab di telingamu. Mungkin kamu tidak akan langsung paham 100% hanya dengan mendengar. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah membuat otakmu akrab dengan materi tersebut. Sehingga, ketika kamu kembali ke hukum 1 jam di malam hari untuk belajar serius, otak kamu tidak lagi merasa asing. Tangan kamu akan lebih cepat bergerak, karena konsepnya sudah mengendap di bawah sadar selama kamu di jalan tadi. Jangan remehkan waktu 15 menit di atas motor atau 20 menit saat jam istirahat. Di tangan orang yang menyerah, itu hanya waktu yang hilang. Tapi di telinga orang yang punya visi, itu adalah sekolah gratis yang akan membayarmu mahal di masa depan. Ingat, saat kamu berhenti mengisi otak, saat itulah kamu mulai membatasi rezekimu sendiri. Setelah kamu tahu cara mencuri waktu dan memanfaatkan waktu mati, muncul satu musuh besar yang sering membuat orang gagal di tengah jalan. Ketidaksabaran. Banyak dari kita yang terlalu bersemangat di minggu pertama, belajar 5 jam di hari libur, tapi kemudian berhenti total saat hari kerja kembali padat. Kita ingin hasil yang instan, kita ingin langsung jago, kita ingin langsung dapat uang tambahan. Saat itu tidak terjadi, kita menyerah dan berkata, memang saya tidak bakat, atau memang nasib saya begini saja. Dengar, saya ingin kamu mengubah cara berpikirmu. Jangan gunakan prinsip belajar mati-matian, tapi gunakan prinsip belajar sedikit tapi setiap hari. Keahlian baru itu seperti membangun otot. Ototmu tidak akan tumbuh jika kamu angkat beban 10 jam dalam sehari, lalu berhenti sebulan. Ototmu tumbuh karena kamu angkat beban 20 menit setiap hari secara konsisten. Sekarang mulailah turunkan ekspektasimu. Jangan paksa dirimu untuk paham segalanya dalam semalam. Cukup targetkan untuk menjadi 1% lebih pintar dari dirimu yang kemarin. Selanjutnya, lawan rasa lelah dengan tujuan. Akan ada hari di mana kamu sangat capek dan ingin sekali melewati hukum 1 jam itu. Di saat itu, ingatlah kembali, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu mau terus-menerus mengandalkan fisik yang suatu saat akan melemah? Keahlian yang kamu bangun hari ini adalah uang pensiun sejati untuk masa tuamu. Jangan biarkan 1 hari pun berlalu tanpa ada satu informasi baru yang masuk ke kepalamu. Konsistensi jauh lebih mahal daripada motivasi. Motivasi hanya membuatmu mulai, tapi konsistensilah yang akan membuatmu sampai ke garis finish. Ingat, selisih antara orang yang sukses dengan yang biasa-biasa saja bukan pada kecerdasannya, tapi pada siapa yang paling tahan bertahan dalam proses yang membosankan ini. Jangan berhenti saat kamu lelah, berhentilah saat kamu sudah menjadi ahli. Investasi terbaik di tahun ini bukan emas, bukan tanah, tapi apa yang ada di antara kedua telinga kamu, yaitu otak kamu. Jangan mau menua hanya dengan membawa tenaga fisik, sementara dunia menuntut keahlian. Gunakan 1 jam hari ini untuk mempelajari sesuatu yang baru, agar di masa depan, bukan kamu yang mengejar uang dengan keringat dingin, tapi uanglah yang mencari kamu, karena keahlian yang kamu miliki. Jadi, keahlian apa yang ingin kamu pelajari mulai hari ini? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menyemangat. Saya berharap kamu segera menemukan jalan menuju ketenangan finansial. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk masa depanmu, jangan lupa klik like dan share ke teman seperjuangan kamu. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini saya akan terus membagikan strategi bertahan hidup dan cara-cara cerdas untuk membuat kamu tetap menang di tengah ekonomi yang sulit. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih baik daripada 1000 rencana yang tidak pernah dimulai. Saya tunggu cerita kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan mari kita bertumbuh bersama.